Assalamualaikum. Paper yang sembilan belas, kemudian Novia Diva 11 0100 NIM 200605110167. Kemudian ada Safira Halmehera dengan NIM 210605110008, dan saya sendiri Heni Rimadana dengan NIM 210605110009. Kemudian ada Siti Rofidatus Saidah dengan NIM 210605110030. Kemudian ada Vivin Octavia Cahyani dengan NIM 210605110038. Kemudian ada Rifki Murtiani dengan NIM 210605110050. Kemudian ada Hafiz Nur dengan NIM 2106 Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Kita masuk terdapat latar belakang. Untuk latar belakangnya terkait pentingnya estimasi upaya perangkat lunak dalam manajemen proyek. Dalam dunia perkembangan perangkat lunak, estimasi usaha perangkat lunak merupakan salah satu aspek penting yang memungkinkan para pengembang untuk merencanakan proyek dengan lebih baik. Analisis perbandingan kinerja model dalam estimasi usaha perangkat lunak menjadi krusial dalam menentukan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam situasi tertentu. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan dari beberapa model, salah satunya RNN, kemudian ada Random Forest, kemudian ada ANN, dan Linear Regression. Dan untuk datasetnya sendiri kami gunakan dataset dari dHarnais. Nah, RNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang memiliki kemampuan untuk mengingat informasi sebelumnya melalui penggunaan loop atau perulangan. Hal ini membuat RNN sangat cocok untuk data konsekuen atau berurutan, seperti data waktu dalam estimasi usaha perangkat lunak. Dengan kemampuannya untuk mengatasi dependensi temporal, RNN dapat memberikan hasil yang akurat dalam memprediksi usaha perangkat lunak. Kemudian ada Random Forest. Random Forest adalah metode ensemble learning yang terdiri dari banyak keputusan. Setiap pohon bekerja secara independen dan menghasilkan prediksi. Kemudian hasil dari semua pohon digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir. Random Forest sering digunakan dalam estimasi usaha perangkat lunak karena kemampuannya untuk mengatasi berbagai jenis data dan mencegah overfitting. Dan selanjutnya, kami menggunakan Artificial Neural Network atau ANN, di mana model ini merupakan model komputasi yang terinspirasi oleh struktur jaringan saraf biologis manusia.
ANN sendiri itu terdiri dari berbagai lapisan neuron buatan yang saling terhubung dan mampu belajar pola-pola kompleks dalam suatu data. Nah, dalam estimasi usaha perangkat lunak, ANN dapat digunakan untuk ekstraksi fitur yang penting dari data deharmonized dan kemudian prediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dan yang terakhir, kami menggunakan linear regression. Nah, untuk linear regression ini adalah suatu metode statistik sederhana namun dia efektif yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel dependen dan independen. Meskipun sederhana, linear regression tetap menjadi salah satu pilihan paling populer dalam estimasi perangkat lunak. Karena yang pertama itu ada kemudahan dan yang kedua berikan perkiraan awal. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kinerja model ANN dan Forest, ANN, serta regresi linear. Adapun ruang lingkupnya di sini kami aplikasikan untuk manajemen perangkat lunak. Lanjut untuk literatur studi. Baik, untuk selanjutnya yaitu literatur review atau penelitian terkait. Nah, di sini yang pertama itu akan dibahas tentang teknik estimasi upaya perangkat lunak. Estimasi upaya perangkat lunak sendiri adalah penting untuk menentukan arah, alokasi sumber daya, dan pengelolaan risiko dalam proyek. Estimasi yang akurat membantu prosedur. Terus, jadi kan aku harus berbeda sistem. Untuk teknik estimasi ini umumnya yaitu dikategorikan menjadi beberapa metode. Yang pertama, metode tradisional dan metode pembelajaran mesin atau machine learning. Untuk metode tradisional di sini yaitu ada berbasis expertise, yaitu mengandalkan pengalaman dan pengetahuan para pakar. Yang kedua, berbasis model, yaitu model Kokumo, yaitu model populer untuk estimasi proyek perangkat lunak. Yang ketiga, Putnam, dan yang keempat, Delphi. Untuk model pembelajaran mesin atau machine learning, yang pertama itu Random Forest, yang kedua ANN, yang ketiga RNN. Nah, selanjutnya studi sebelumnya tentang dataset Desenize. Dataset Desenize di sini terdiri dari 81 proyek perangkat lunak yang sering digunakan dalam penelitian estimasi upaya perangkat lunak. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa model pembelajaran mesin seperti Random Forest, ANN sendiri lebih unggul dibandingkan model tradisional seperti regresi linear dalam memprediksi upaya perangkat lunak. Penelitian lain membandingkan 8 model pembelajaran mesin dan menemukan bahwa Random Forest adalah model yang paling stabil dan akurat dalam berbagai metrik evaluasi. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran mesin dalam estimasi. Model-model yang dikaji yaitu regresi linear, Random Forest, ANN, dan juga RNN. Pemilihan model itu tergantung pada ketersediaan data, kompleksitas hubungan antar variabel, dan kebutuhan interpretasi model. Penelitian ini akan membandingkan performa model Random Forest, kemudian ANN dan RNN, serta regresi linear dalam mengestimasi upaya perangkat lunak pada dataset Desenize. Kemudian selanjutnya akan dikerjakan oleh saudari Jihan. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan dan praproses data. Yang pertama ada deskripsi dataset Desenize.
Penelitian ini menggunakan dataset Desarnais yang berisi informasi tentang 81 proyek perangkat lunak dari berbagai perusahaan dan organisasi. Dataset ini mencakup berbagai atribut seperti pengalaman tim, pengalaman manajemen, durasi proyek, usaha yang diperlukan, jumlah transaksi, jumlah entitas, poin fungsi, dan ukuran proyek. Dataset ini dipilih karena sering digunakan dalam penelitian estimasi upaya perangkat lunak dan menyediakan beragam data yang relevan untuk analisis. Yang kedua yaitu pembersihan data dan penanganan nilai yang hilang. Langkah pertama dalam praproses data adalah pembersihan data dan penanganan nilai yang hilang. Data mentah seringkali mengandung nilai yang hilang, duplikat atau inkonsistensi yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Untuk menangani nilai yang hilang, teknik seperti imputasi median atau mean digunakan, atau baris dengan nilai hilang yang signifikan dapat dihapus. Selain itu, data diperiksa untuk mendeteksi dan menghapus duplikasi yang mungkin ada, serta memastikan bahwa semua nilai berada dalam rentang yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pemilihan fitur dan normalisasi. Setelah pembersihan data, langkah selanjutnya adalah pemilihan fitur dan normalisasi. Pemilihan fitur dilakukan untuk memilih atribut yang paling relevan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap usaha perangkat lunak. Proses pengumpulan dan praproses data ini sangat penting untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis dan model estimasi upaya perangkat lunak. Dengan data yang bersih dan terstruktur, model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Recurrent Neural Network atau RNN, Random Forest, Artificial Neural Network atau ANN, dan regresi linear dapat dilatih dan diuji dengan lebih akurat sehingga menghasilkan estimasi upaya perangkat lunak yang lebih andal dan dapat diandalkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz. Oke, selanjutnya ada implementasi model. Di sini ada beberapa implementasi model, yaitu yang pertama ada regresi linear, kemudian ada random forest, ada ANN, dan yang terakhir ada RNN. Kemudian untuk model yang pertama yaitu regresi linear. Di sini implementasi model regresi linear dalam memprediksi usaha perangkat lunak menggunakan variabel independen seperti tim EXP, manager EXP, dan year end, length, transition, entities, dan language untuk memprediksi variabel dependent effort. Model ini mencari hubungan linear antara variabel-variabel tersebut dan usaha yang dibutuhkan. Sebagai contoh, peningkatan nilai XP dan manager XP biasanya berhubungan dengan peningkatan usaha. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model regresi linear memberikan performa yang baik dengan MMRE yang lebih rendah daripada model random forest. Meskipun sederhana, model regresi linear terbukti efektif dalam memprediksi usaha perangkat lunak berdasarkan dataset Desarnais, menunjukkan bahwa hubungan linear antara fitur-fitur dan usaha perangkat lunak cukup kuat untuk memberikan prediksi yang akurat. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Novia. Pelatihan dan pengujian, membagi dataset menjadi pelatihan dan pengujian. Dalam proyek ini, data diambil dari file CSV bernama Data Desarnais CSV yang memuat dataset SEE Software Effort Estimation. Langkah pertama dalam persiapan data adalah memisahkan fitur X yang digunakan untuk prediksi dan target Y yang akan diprediksi. Fitur-fitur ini mencakup berbagai aspek proyek perangkat lunak seperti pengalaman tim EXP, pengalaman manajer EXP, durasi proyek, year end, jumlah transaction, dan beberapa lainnya. Target yang akan diprediksi adalah usaha perangkat lunak effort. Setelah memisahkan fitur dan target, dataset kemudian dibagi menjadi set pelatihan dan set pengujian menggunakan fungsi trend test split dari talent dengan rasio 80 dibanding 20, yakni data dibagi menjadi set pelatihan 80% dan set pengujian 20%. Rasio ini umum digunakan untuk memastikan model memiliki cukup data untuk dilatih sekaligus memiliki data yang cukup untuk diuji. Setelah pembagian data, langkah selanjutnya adalah menormalisasi fitur menggunakan standar scalar.
Normalisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur berada pada skala yang sama, yang sangat penting bagi beberapa model machine learning yang sensitif terhadap skala data. Data pelatihan dan pengujian dinormalisasi secara terpisah untuk menghindari kebocoran informasi dan set pengujian ke set pelatihan. Metode evaluasi untuk model regresi linear digunakan linear regression dari Escalon. Model ini dilatih pada data pelatihan yang telah dinormalisasi dan kemudian digunakan untuk memprediksi data pengujian. Model Artificial Neural Network ANN dibangun menggunakan keras dengan beberapa lapisan dan fungsi aktif ReLU. Model Recurrent Neural Network atau RNN dibangun dengan lapisan tipe RNN dalam keras menangani data dan bentuk sekuensial. Model Random Forest menggunakan Random Forest Regression dari Escalon menunjukkan hasil yang sangat baik dilatih pada data dinormalisasi. Model ini mencapai MMRI rendah dan nilai R kuadrat tinggi, menunjukkan kemampuan untuk menangkap kompleksitas dalam data dengan sangat baik. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah hasil. Untuk hasil dari kinerja model, yang pertama ada metode untuk setiap evaluasi dari model, yakni dievaluasi menggunakan metrik seperti mean square error MSE, mean absolute error MAE, R square, mean magnitude relatif, error MMRE, prediksi 0,25. Root mean square error RMSE dan mean error. Perbandingan dari MAE, MSE dan R2 diantaranya adalah untuk linear regresi MMRE mendapatkan 0,54 sekian dan dari prediksi 0,25 mendapatkan hasil 0,41, terus RMSE-nya ada di 1943,91, MRAN errornya ada di 698.165 dan R skornya ada 0,70. Terus ANN ada di 0,72, untuk MMRE prediksinya ada 0,23. Terus RMSE ada di 2817,38. Terus MRAN errornya ada di 113,84. Terus R square-nya ada di 0,37. Terus RNN ada di 0,994, untuk MMRE prediksinya ada di 0,00. Terus RMSE ada di 5758. Terus RAN errornya ada di 4521,49 dan R square-nya ada di min 1,59. Terus di random forest kita mendapatkan MMRE di 0,82, terus prediksinya ada 0,176, terus RMSE ada di 2335,02. MRAN errornya dapat 199,54 dan R square-nya ada di 0,57. Terus analisis hasil selanjutnya ada di interpretasi hasilnya, mengindikasi bahwa sekitar 41% dari prediksi model regresi linear berada dalam 25% dari nilai aktual. Terus untuk kelemahan dan kekuatan masing-masing model random forest menunjukkan kinerja yang lebih baik di MMRE sebesar 0,82% dan R square sebesar 0,572. Dan meskipun dari prediksi tersebut lebih rendah dibandingkan dari regresi linear model yang masih menunjukkan kemampuan prediksi yang baik dengan RMSE yang cukup rendah. Sebaliknya, model ANN dan RNN menunjukkan performa yang lebih buruk. ANN memiliki MMRE yang lebih tinggi, 0,721, dan nilai R-score yang lebih rendah, 0,37, menunjukkan bahwa model ini kurang mampu memprediksi nilai effort dan akurat. RNN menunjukkan kinerja yang terburuk dengan MMRE hampir mendekati 1 dan nilai R-score negatif dengan min 1,5 yang menunjukkan bahwa model ini tidak cocok untuk estimasi upaya perangkat lunak dan dalam kasus ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kiki. Selanjutnya yaitu pada poin 4.3 ada signifikansi
signifikasi statistik, yakni analisis signifikasi statistik dari perbedaan kinerja. Dalam analisis perbandingan kinerja, berbagai metode estimasi upaya perangkat lunak penting untuk menilai signifikasi statistik dan perbedaan kinerja yang diamati. Evaluasi dilakukan berdasarkan 5 kriteria utama, yakni MMRE atau Mean Magnitude of Relative Error, dan PRED, Root Mean Squared Error, RMSE, Mean Error, dan Coefficient of Determination atau R2. Metode yang dianalisis meliputi linear regression, artificial neural network, recurrent neural network, dan random forest. Dataset yang digunakan mencakup semua atribut yang ada dari berbagai proyek, pengalaman tim, bahasa pemrograman, dan seterusnya. Berbeda dengan beberapa jurnal yang hanya menggunakan sebagian atributnya. Peneliti memfilosofkan perbandingan kinerja dari 4 metode estimasi upaya perangkat lunak, yakni linear regression, ANN, RNN, dan random forest. Di sini ada MMRE, yakni Mean Magnitude of Relative Error. Visualisasi MMRE menunjukkan bahwa linear regression memiliki nilai terendah diikuti oleh random forest, ANN, dan RNN. Nilai MMRE yang rendah menunjukkan bahwa kesalahan relatif antara prediksi dan nilai aktual paling kecil pada model linear regression mengidentifikasikan akurasi yang lebih tinggi. Random forest juga menunjukkan performa yang baik dengan MMRE yang cukup rendah, sementara ANN dan RNN menunjukkan kesalahan yang lebih besar dengan RNN menjadi yang terburuk. Berikut merupakan gambar mean magnitude of relative error. Selanjutnya ada PRED. Visualisasi PRED mengungkapkan proporsi prediksi yang memiliki kesalahan dari 25% dari nilai aktual. Linear regression dan random forest kembali menunjukkan hasil yang baik dengan proporsi yang cukup tinggi. Sementara ANN menunjukkan performa yang lebih buruk dan RNN memiliki proporsi terendah. Mengidentifikasikan bahwa sebagian besar prediksinya memiliki kesalahan yang besar. Berikut merupakan gambar dari visualisasi proportion of relevant elements detection. Selanjutnya ada RMSE atau Root Mean Squared Error. Visualisasi RMSE menampilkan akar kuadrat dari rata-rata kesalahan kuadratnya. Seberapa besar prediksi menyimpang dari nilai aktual. ANN memiliki RMSE yang lebih tinggi menunjukkan variasi yang lebih besar dalam kesalahannya, sedangkan RNN menunjukkan RMSE tertinggi menandakan performa prediktif yang sangat buruk. Selanjutnya ada mean error. Visualisasi mean error membantu dalam memahami apakah model cenderung overestimasi atau underestimasi. Meskipun tidak semua nilai mean error disebutkan, model linear regression dan random forest menunjukkan distribusi kesalahan yang lebih merata, menunjukkan bias yang minimal dalam prediksi mereka. Sebaliknya, ANN dan terutama RNN menunjukkan bias yang lebih signifikan, dengan RNN menunjukkan kesalahan prediksi yang sangat tinggi. Berikut merupakan hasil visualisasi dari mean errornya sendiri. Selanjutnya ada coefficient of determination. Jadi visualisasi R2 menunjukkan seberapa baik variabilitas dalam data dijelaskan oleh model. Linear regression memiliki nilai R2 tertinggi. ANN menunjukkan R2 yang lebih rendah, menandakan kurangnya kemampuan dalam menjelaskan variabilitas data, dan RNN memiliki nilai R2 negatif menunjukkan bahwa model ini bahkan tidak bisa menjelaskan data dengan baik dan justru menambah kesalahan. Berdasarkan statistik di atas, visualisasi kinerja dari setiap metode menunjukkan bahwa linear regression dan random forest memiliki performa terbaik dalam estimasi upaya pertarungan. Selanjutnya, kesalahan prediksi menunjukkan bahwa RNN memiliki puncak yang lebih tinggi, menunjukkan adanya lebih banyak kasus dengan kesalahan prediksi yang besar. Sebaliknya, distribusi kesalahan untuk random forest dan linear regression lebih simetris, menunjukkan kesalahan yang lebih merata dan prediksi yang lebih akurat. ANN menunjukkan distribusi yang lebih simetris dibandingkan dengan RNN, akan tetapi masih memiliki beberapa kesalahan prediksi yang besar. Selanjutnya, untuk diskusi akan dilanjutkan oleh tidak bisa jauh-jauh darimu ini. Tenang, 6 menit.
Terus. Lanjut, Mas. Baik, selanjutnya diskusi wawasan dari perbandingan. Wawasan utama yang diperoleh dari perbandingan model. Metode linear regression menunjukkan kinerja yang superior dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini terlihat dari metrik evaluasi seperti mean magnitude of relative error, root mean square error, dan koefisien determinasi atau R square. Linear regression memiliki MMRI dan RMSI terendah serta R square tertinggi, menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang lebih akurat dan stabil dalam konteks dataset yang digunakan. Kinerja yang baik dari linear regression dapat disebabkan oleh kesederhanaan dari sifat linearitasnya yang cocok untuk data yang memiliki hubungan linear. Lalu metode random forest juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, hampir mendekati kinerja linear regression. Random forest memiliki MMRI dan RMSI yang rendah serta R square yang cukup tinggi, menandakan bahwa model ini mampu menangkap kompleksitas data dengan baik. Random forest sebagai metode ensemble learning mampu mengurangi overfitting dan menangani variasi dalam data dengan lebih efektif melalui agresi banyak pohon keputusan. Kelebihan ini membuat random forest menjadi pilihan yang kuat untuk estimasi upaya perangkat lunak, terutama ketika data memiliki karakteristik yang kompleks. Metode Artificial Neural Network atau ANN menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih berada di bawah linear regression dan random forest. ANN mampu menangkap pola non-linear dalam data, tetapi dalam analisis kali ini, ANN menunjukkan kesalahan prediksi yang lebih signifikan dibandingkan dengan dua metode sebelumnya. Meskipun ANN memiliki potensi yang besar dalam pengolahan data yang kompleks, model ini memerlukan penyesuaian parameter yang lebih cermat dan data pelatihan yang lebih besar untuk mencapai performa yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dataset Derhanes, struktur dan ukuran data mungkin tidak cukup untuk memanfaatkan keunggulan ANN yang sepenuhnya. Hal yang keempat yaitu metode Recurrent Neural Network atau RNN menunjukkan kinerja yang paling buruk di antara semua metode yang dianalisis. RNN ini memiliki MMRE dan RMSE tertinggi serta R square negatif yang menunjukkan bahwa model ini gagal dalam memberikan estimasi yang akurat. Salah satu alasan utama kinerja buruk RNN adalah karena model ini lebih cocok untuk data berurutan atau time series. Sedangkan dataset Derhanes tidak memiliki karakteristik tersebut. Selain itu, RNN cenderung lebih kompleks dan rentan terhadap masalah vanishing gradient yang dapat menghambat pembelajaran model dari data yang tersebut. Visualisasi prediksi versus aktual melalui scatter plot memperkuat temuan dan matriks evaluasi. Scatter plot menunjukkan bahwa kesalahan prediksi RNN sangat signifikan dan tersebar secara acak. Sedangkan linear regression dan random forest menunjukkan distribusi kesalahan yang lebih merata. ANN menunjukkan sejumlah kesalahan yang signifikan, tetapi distribusinya lebih simetris dibandingkan dengan RNN. Ini menunjukkan bahwa linear regression dan random forest memiliki konsistensi yang lebih baik dalam prediksi, sedangkan ANN dan RNN menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi dalam hasil prediksi mereka. Histogram distribusi kesalahan memberikan wawasan tambahan tentang performa masing-masing model. RNN menunjukkan puncak distribusi kesalahan yang lebih tinggi, menandakan banyaknya kesalahan prediksi yang signifikan. Sebaliknya, distribusi kesalahan linear regression dan random forest lebih simetris dan terkonsentrasi di sekitaran 0, menunjukkan prediksi yang lebih akurat dan terdistribusi dengan baik. ANN memiliki distribusi kesalahan yang cukup baik, tetapi masih menunjukkan sejumlah kesalahan signifikan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa linear regression dan random forest adalah pilihan yang lebih baik untuk estimasi upaya perangkat lunak dengan dataset Derhanes. Sementara ANN memerlukan perbaikan lebih lanjut dan RNN tidak cocok untuk jenis data ini.
Lalu implikasi praktis untuk manajemen proyek perangkat lunak. Temuan menunjukkan bahwa model linear regression dan random forest memiliki kinerja terbaik dalam estimasi upaya perangkat lunak. Manajer proyek dapat memanfaatkan model ini untuk perencanaan dan anggaran yang lebih akurat, yang mengurangi risiko kekurangan anggaran atau waktu. Linear regression memberikan prediksi yang stabil dan akurat, sementara random forest menangani data kompleks dengan baik dan mengurangi risiko overfitting. Ini memberi fleksibilitas dalam menyesuaikan model dengan berbagai proyek. Kinerja rendah dari ANN dan RNN menandakan perlunya kehati-hatian dalam memilih model yang terlalu kompleks tanpa justifikasi yang kuat. ANN menunjukkan banyak data dan penyesuaian parameter yang ekstensif yang bisa menjadi kendala dalam proyek dengan sumber daya terbatas. RNN menunjukkan performa terburuk, menegaskan bahwa model yang tidak sesuai dengan karakteristik data proyek dapat mengakibatkan estimasi yang sangat tidak akurat. Rekomendasi untuk praktisi, distribusi kesalahan yang lebih merata dan simetris dari linear regression dan random forest menunjukkan konsistensi dalam prediksi yang penting untuk perencanaan stabil dan mengurangi kejutan di berbagai tahap proyek. Dengan menggunakan model yang lebih akurat, manajer proyek dapat meminimalisir risiko keterlambatan dan biaya tambahan, meningkatkan alokasi sumber daya dan fokus pada aspek lain seperti pengujian dan penjaminan kualitas. Rekomendasi untuk praktisi disarankan menggunakan linear regression dan random forest sebagai model utama untuk estimasi upaya perangkat lunak. Yang juga KTP. Baik, terima kasih dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa? 30? Vivi, ya Allah, kamu tuh lihat on cam. Vin, gak ilok ya. Kok dimasukin YouTube? Dipotong. Jangan dimatikan camnya. Masa ya kayak gitu sih, gak sopan. Lali aku. Udah gitu tuh. Udah. Sudah ditutup. Udah.